Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Nihil ya, alhamdulillah semuanya masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya apakah ada yang tahu kita hari ini akan membahas materi apa? Belum Bu. Kalian tahu nggak beberapa hari yang lalu ada gempa bumi? Tahu. Nah, di sini ada yang tahu teks yang membahas tentang fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus itu dinamakan dengan teks apa? Teks eksplanasi. Ya, betul. Dan hari ini kita akan membahas teks eksplanasi ya. Dan apa ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Ya, tujuannya dengan kita mempelajari teks eksplanasi ini, kita nantinya akan mengetahui penyebab dari fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan manfaatnya untuk kita, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita jadi bisa meminimalisir penyebab-penyebab terjadinya penyebab yang menjadi penyebab terjadinya fenomena alam, terutama seperti banjir dan tanah longsor. Dan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi, yang kedua tujuan teks eksplanasi, yang ketiga yaitu ciri-ciri teks eksplanasi, yang keempat yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang kelima adalah contoh teks eksplanasi. Dan yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang fenomena alam atau fenomena sosial atau ilmu pengetahuan dan budaya. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu memiliki hubungan sebab akibat, dan dijelaskan juga proses terjadinya fenomena tersebut. Dan tujuan teks eksplanasi yang pertama yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Maksudnya menjelaskan fenomena yang terjadi yaitu tujuannya untuk menjelaskan fenomena apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar, serta menjelaskan penyebab dan akibat dari fenomena tersebut. Kemudian berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, semua pernyataan bersifat logis dan teoretis. Ada yang tahu nggak maksud dari bersifat logis dan teoretis itu apa? Masuk akal. Ya, masuk akal. Logis berarti masuk akal ya, dan teoretis itu artinya bisa
bisa dibuktikan secara teori bahwa fenomena tersebut benar adanya. Yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta dan bersifat keilmuan. Bersifat fakta berarti fenomena yang tersebut terjadi secara nyata, dan bersifat keilmuan itu maksudnya bisa dibuktikan secara keilmuan. Yang ketiga bersifat informatif, yaitu mengedukasi pembaca. Pembaca yang membaca teks eksplanasi itu akan mendapatkan informasi tentang fenomena, tentang sebab akibat fenomena yang terjadi melalui teks eksplanasi tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu. Ada yang tahu macam-macam konjungsi urutan waktu atau konjungsi kronologis? Belum tahu tuh. Nah, di teks eksplanasi ini kita mengenal konjungsi yang pertama yaitu konjungsi urutan waktu. Nah, contoh-contohnya konjungsi urutan waktu itu sebelum, sesudah, kemudian, setelah. Pokoknya yang menunjukkan waktu. Dan yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ada yang tahu macam-macam konjungsi kausalitas? Belum Bu. Jadi di teks eksplanasi ini kita mengenal dua konjungsi ya, konjungsi urutan waktu dan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu contohnya oleh karena itu, disebabkan, penyebabnya, karena, dan lain-lain yang menunjukkan sebab dan akibat. Berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum itu isinya apa? Nah, pernyataan umum itu berisi tentang pernyataan umum suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Biasanya terletak di awal teks, di paragraf pertama atau kedua. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Di struktur teks eksplanasi yang ini berisi tentang perincian penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara urut atau bertahap dari awal mula peristiwa hingga peristiwa berakhir. Yang ketiga yaitu interpretasi yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan topik peristiwa atau proses yang
telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Jadi dalam interpretasi ini berisi kesimpulan atau penutup dari fenomena yang sudah dijelaskan dalam teks tersebut. Yang berikutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, fokus pada hal-hal umum dan menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kata-kata teknis maksudnya di sini adalah kata-kata yang mencirikan suatu fenomena tersebut. Misalnya, fenomena gempa bumi pasti menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan alam dan geografi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu contohnya misalnya pada teks eksplanasi banjir, kata kerja aktifnya berupa air mengalir. Mengalir itu terus menggenang, itu kata kerja aktif. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi kronologis dan kausalitas seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh teks eksplanasi beserta struktur yang sudah dipetakan. Dalam teks berjudul Gerhana Bulan ini, bagian pernyataan umum berisi di awal teks atau di bagian paling atas. Contohnya yaitu pernyataan umum biasanya ditandai dengan pengertian dari fenomena tersebut. Di sini dijelaskan pengertian dari gerhana bulan. Selanjutnya yaitu urutan sebab akibat. Di sini dijelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Dan yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, baik Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya ini bersifat individu. Boleh dicatat ya biar nggak lupa. Tugasnya itu mencari satu teks eksplanasi, lalu kalian menganalisis strukturnya dan konjungsi yang sudah yang ada di dalam teks tersebut. Konjungsi ini ya, konjungsi urutan waktu dan konjungsi kausalitas. Jadi tugasnya ada 2, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi yang sudah kalian temukan, dan yang kedua menganalisis konjungsi yang digunakan dalam teks tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Iya. Teks eksplanasinya bebas ya, kalian cari sesuai yang kalian mau, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial, terserah kalian, Ibu bebaskan. Dan untuk tugas yang mendapatkan nilai terbaik dan tugasnya itu benar dan tepat, akan Ibu bebaskan memilih kelompok untuk tugas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi pelajaran hari ini tentang
eksplanasi. Ya, jadi kesimpulannya teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjabaran tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan tujuannya itu ada dua, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjabarkan penyebab dan akibat dari fenomena tersebut. Baik, sekian materi dari Ibu. Jika ada kekurangan di pembahasan materi kali ini, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Gus.